Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Dafa Fikriansyah dengan NPM 2357051001. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata tentang materi pohon penurunan. Di sini saya akan mengambil referensi dari dua materi, yaitu ada dari web ini Zuri Islam dan juga dari Kalexta WordPress slide 1. Kita mulai dari sini dulu saja ya. Tata bahasa bebas konteks. Kita langsung cari yang pohon turunannya saja. Nah, ini proses penurunan. Nah nih, sebuah pohon tri adalah suatu graf terhubung tidak sirkular yang memiliki satu simpul node atau vertex disebut akar atau root, dan dari situ memiliki lintasan ke setiap simpul. Pohon penurunan berguna untuk menggambarkan bagaimana memperoleh suatu string untai dengan cara menurunkan simbol-simbol variabel menjadi simbol terminal. Setiap simbol variabel akan diturunkan menjadi terminal sampai tidak ada yang belum tergantikan. Proses penurunan atau parsing bisa dilakukan dengan cara penurunan terkiri leftmost derivation. Setiap tahapan penurunan variabel non-terminal terkiri yang diuraikan, simbol variabel terkiri yang diperluas terlebih dahulu, penurunan terkanan rightmost derivation. Setiap tahapan penurunan variabel atau non-terminal paling kanan yang diuraikan, simbol variabel terkanan yang diperluas terlebih dahulu. Contohnya nih ya, misal terdapat tata bahasa bebas konteks dengan produksi simbol awal S menuju AB, S menurun ke AB, A menurun ke AA, terus kemudian B menurun ke BA. Ini juga menurun ke A lagi. Selanjutnya dalam materi ini digunakan sebagai simbol awal untuk tata bahasa bebas konteks adalah S. Akan digambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai AABB. Pada pohon, simbol awal akan menjadi akar root. Setiap kali penurunan dipilih aturan produksi yang menuju ke solusi. Simbol-simbol variabel akan menjadi simpul-simpul yang mempunyai anak. Simpul-simpul yang tidak mempunyai anak akan menjadi simbol terminal. Nah, contoh lainnya, misal terdapat tata bahasa bebas konteks SAS, AAS, A, SBA. Untuk memperoleh untai AABBAA dari tata bahasa bebas konteks di atas, bisa dibaca menurunkan. Dengan penurunan terkiri S menurun ke AAS, menurun ke ASBAS, menurun ke AABAS, menurun ke AABBAAS, menurun lagi ke AABBAA. Dengan penurunan terkanan S menurun ke AAS, menurun ke AAA, menurun ke ASBAA, menurun ke ASBBAA, menurun ke AABBAA. Kemudian kita juga akan dari sini bahasa bebas konteks atau konteks free grammar CFG adalah suatu tata bahasa yang tidak terdapat pembatasan pada hasil produksinya. Batasannya hanyalah ruas kiri adalah simbol variabel. Seperti halnya tata bahasa reguler, tata bahasa bebas konteks juga memiliki tujuan untuk menunjukkan bagaimana menghasilkan untai-untai dalam sebuah bahasa. Parsing. Tata bahasa bebas konteks merupakan dasar dari pembentukan parser, proses analisis, sintaksis, pohon penurunan atau parser tree, derivation tree berguna untuk menggambarkan simbol-simbol variabel yang menjadi simbol-simbol terminal. Maksudnya simbol-simbol variabel ini akan diturunkan menjadi simbol-simbol terminal yang sudah tidak memiliki penurunan lagi. Ini contohnya. Membangkitkan string susunan B, B, A, B, A, A, B, A.
S A A. Nah, seperti ini. S kemudian ke A dia ada B ke A-nya ke A, kemudian ada A ke BA, kemudian ke A, dan seterusnya. Ini contoh yang lainnya, bangkitnya susunan BAA, BBAA. Nah, seperti ini. Kita lanjut saja ke soal yang telah diberikan di sini ya. Diberikan sebuah tata bahasa bebas konteks. S menurun ke AB, BC, A menurun ke A, B menurun ke BA, BB, B, C menurun ke CC. Gambarkan pohon penurunan parse untuk string AAB. Nah, mulai dari S, SAB turunkan, terus A turunkan ke A turun ke A, B turunkan, gabungkan hasilnya menjadi ini, hasil akhirnya. Kita gambarkan saja ya, mengikuti step di sini, dimulai dari S, kemudian dia nurun ke AB. Kemudian dari A turun ke A, ya seperti ini. Nah, kemudian yang A besar ini kita ada turunan lagi, A kecil. Kenapa bisa A kecil? Karena di sini A nurun lagi ke A kecil. Nah, setelah itu CC. Nah, setelah dari A, ini kita turunkan lagi. C, C. Yang ini C besar. Nah, kemudian untuk yang B-nya, ada B kecil dan B besar. Nah, ini untuk penurunan dari gambar yang pertama. Kemudian ada juga contoh yang lainnya sini. Ini menggunakan yang ini ya, kita yang SBC. SBC. B, kemudian kita turunkan lagi B kecil.
kita turunkan, C kecil ya. C kecil, C besar, C kecil. Nah, ini untuk yang ini penurunannya. Nah, ini adalah penurunan dari jawaban dari yang ada. Jadi sini S nurun ke AB, kemudian A nurun ke A lagi nurun ke A nurun ke C nurun ke C, B nurun ke B menurun ke B lagi. Hingga diketahui hasil akhirnya A, B, C, A, B, C akhirnya. Kemudian sini juga diketahui akhirnya jadi ABC. S turun dari BC, B ke B, C ke CC, kemudian ke C. Nah, untuk seperti itu. Mungkin cukup sekian materi penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang materi pohon penurunan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah, ilaliko masalamah, ilaliko jannah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.